Berbagai isu kebijakan yang dihadapi negara-negara OECD diklasifikasikan dalam beberapa kategori yang juga dirasakan di SD Negeri 065001. Diantaranya adalah yang pertama adalah masalah ketimpangan di sekolah dasar. Ketimpangan ini dapat memperburuk dari kehidupan sekolah anak-anak dan tercermin dalam kehidupan sekolah siswa. Hal ini menunjukkan perlunya pedoman spesifik untuk menyelesaikan atau mengurangi ketimpangan dalam kehidupan sekolah. Kemudian permasalahan kedua adalah kebutuhan manfaat bagi perempuan di pasar tenaga kerja. Ini terkait khususnya dengan kesempatan kerja bagi perempuan dan menimbulkan kebutuhan akan manfaat terpisah bagi perempuan dalam pekerjaan. Negara OECD mengatasi masalah pendidikan. Yang pertama adalah mengatasi ketimpangan di sekolah dasar. Permasalahannya adalah artikel tersebut menyoroti bahwa masalah ketimpangan dapat muncul sejak dini, yaitu dari kehidupan sekolah anak-anak di tingkat dasar. Dan ini tercermin dalam pengalaman siswa di sekolah dasar. Ini mengindikasikan bahwa fondasi ketidaksetaraan sudah terbentuk sejak awal jenjang pendidikan. Pendekatannya, solusi yang ditekankan adalah perlunya pedoman spesifik untuk menyelesaikan atau mengurangi ketimpangan dalam kehidupan sekolah dasar. Ini menyiratkan bahwa intervensi harus dimulai sejak dini dan mungkin melibatkan penyesuaian kurikulum, pendekatan pedagogis, atau dukungan sumber daya di tingkat sekolah dasar untuk memastikan semua siswa memiliki kesempatan yang sama. Yang kedua adalah reformasi program dukungan untuk mahasiswa universitas. Permasalahannya, ketimpangan pendidikan berlanjut hingga jenjang pendidikan tinggi, di mana siswa dari latar belakang sosial ekonomi rendah mungkin kesulitan mengakses atau menyelesaikan pendidikan universitas. Pendekatan yang dilakukan adalah negara-negara OECD berupaya mengatasi ini untuk memperkenalkan program-program reformasi di universitas, seperti pembentukan sistem beasiswa dan pembebasan biaya kuliah bagi mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah. Ini menunjukkan upaya untuk mengurangi hambatan finansial dan meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi kelompok yang kurang beruntung. Kemudian yang ketiga adalah langkah-langkah mengakui keberagaman negeri. Masalahnya, negara-negara OECD khususnya untuk menghadapi arus migrasi besar seperti Amerika Serikat perlu berurusan dengan keragaman budaya dan ras yang dibawa oleh populasi migran. Ketidakmampuan sistem pendidikan untuk mengakomodasi keberagaman ini dapat memperburuk ketimpangan. Pendekatan yang dilakukan, artikel ini menyarankan pengenalan sistem kebijakan yang secara realistis menerima dan mencerminkan keragaman sosial migran, serta perlunya pengembangan kebijakan pendidikan yang didasarkan pada keragaman tersebut. Ini mengindikasikan pentingnya pendekatan inklusif dan sensitif budaya dalam pendidikan. Kemudian yang keempat adalah legislasi mengenai ukuran ketimpangan pendidikan. Permasalahannya, ketimpangan pendidikan adalah masalah struktural yang membutuhkan solusi jangka panjang dan berkelanjutan. Tanpa dasar hukum yang kuat, upaya untuk mengatasinya mungkin tidak efektif atau tidak konsisten. Pendekatan yang dilakukan, artikel ini menekankan bahwa tindakan korektif untuk ketimpangan pendidikan harus dijamin secara hukum dan dilegitimasi secara hak. Ini berarti siswa negara harus secara eksplisit mengamatkan melalui undang-undang bahwa manfaat atau dukungan diberikan kepada mereka yang menderita ketimpangan pendidikan, menjadikannya kewajiban negara. Kemudian, promosi perlindungan bagi perempuan di pasar tenaga kerja. Permasalahannya, meskipun tidak secara langsung masalah pendidikan di dalam sekolah, ketimpangan gender di pasar tenaga kerja dapat secara signifikan mengaruhi kemampuan keluarga, khususnya perempuan, untuk mendukung pendidikan anak-anak mereka. Ini juga mencerminkan ketidaksetaraan kesempatan secara lebih luas. Pendekatan yang dilakukan adalah artikel ini menyoroti perlunya manfaat atau dukungan khusus bagi perempuan di pasar tenaga kerja, terutama terkait dengan kesempatan kerja. Ini menunjukkan pemahaman bahwa ketimpangan pendidikan tidak dapat diatasi secara terpisah dari ketimpangan sosial dan ekonomi lainnya, dan dukungan di luar sektor pendidikan juga penting. Jepang seringkali menunjukkan pencapaian tinggi dalam PISA yang umumnya dikaitkan dengan sistem pendidikan dan kurikulumnya. Kurikulum yang komprehensif dan terstruktur. Jepang memiliki kurikulum nasional yang sangat terstruktur dan menuntut, terutama dalam mata pelajaran inti seperti matematika, sains, dan bahasa. Kurikulum ini dirancang untuk memastikan semua siswa menguasai dasar-dasar yang kuat.
Yang kedua adalah fokus dan pemecahan masalah dan berpikir kritis. Meskipun terlihat tradisional, kurikulum Jepang juga mendorong siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah yang merupakan aspek penting yang diukur oleh PISA. Kemudian adalah pengajaran yang mendalam. Guru-guru di Jepang secara rutin terlibat dalam listen study, sebuah proses kolaboratif di mana mereka merencanakan, mengimplementasikan, dan merefleksikan pelajaran untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran. Ini memastikan praktek mengajar yang efektif dan adaptif. Kemudian adalah pentingnya pendidikan moral dan sosial. Selain akademik, sistem pendidikan Jepang sangat menekankan pendidikan moral, etika, dan keterampilan sosial. Ini membentuk siswa yang bertanggung jawab, disiplin, dan mampu bekerja sama yang mungkin secara tidak langsung berkontribusi pada lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian adalah waktu belajar yang ekstensif. Siswa Jepang umumnya memiliki waktu belajar yang lebih lama, baik di sekolah maupun melalui kegiatan ekstrakurikuler atau les privat. Budaya belajar yang kuat. Masyarakat Jepang sangat menghargai pendidikan dan ada tekanan sosial yang kuat bagi siswa yang berprestasi. Dan yang terakhir adalah guru yang berkualitas tinggi. Profesi guru sangat dihormati di Jepang dan proses seleksi serta pelatihan guru sangatlah ketat.